Assalamualaikum. Nah, di video kali ini aku pengen banget cerita ke kalian pengalaman aku dalam menyembuhkan sakit gigi yang sangat membandel dan aku tersiksa selama berbulan-bulan. Nah, jadi di sini buat kalian yang butuh informasi ini, pokoknya tonton video ini sampai selesai. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Nah, buat yang udah ngikutin aku pasti kalian udah tahu ya. Jadi aku udah bikin 2 video tentang obat sakit gigi dan itu videonya itu berbeda, bukan durasi yang sama, enggak, itu 2 video. Video pertama aku cerita obat, sakit gigi dari dokter dan juga, yang kedua obat, cengkeh, minyak cengkeh dan itu tuh benar-benar videonya itu, berbeda gitu ya. Jadi, di situ aku ngasih tahu kalau pereda nyeri yang dari si dokter itu cocok, cuman dibantu dengan sikat gigi juga. Dan kalau misalkan kayak minyak cengkeh juga, itu pun juga meredakan. Nah, cuma dibantu dengan dibantu dengan sikat gigi juga. Nah, cuman di sini ternyata setelah aku bikin video itu ternyata gigiku tuh masih sakit lagi. Nah, dan itu tuh bener-bener masya Allah sakitnya. Dan kalian harus tahu ini adalah kulit-kulit obat yang aku kumpulin sengaja biar kalian itu tahu perjalanan aku dalam menyembuhkan sakit gigi ini. Dan aku bakalan cerita sedetail-detail mungkin dan mudah-mudahan kalian itu memahami dan perlu kalian garis bawahi, kalian itu nggak boleh men-skip video ini. Karena kenapa? Aku akan ngejelasin obat apa aja yang aku minum. Mungkin dari semua yang aku jelaskan ini ada salah satu contoh obat yang bisa menyembuhkan gigi kalian. Karena kalian udah tahu ya rasanya sakit gigi itu masya Allah banget dan yang aku alamin ini bener-bener berbulan-bulan dan sangat menyiksa dan aku nggak ngerti harus gimana. Aku udah ke dokter gigi 3 kali, aku udah ke dokter gigi bedah mulut. Nah kayak gitu ya, jadi aku juga udah melakukan rongsen karena untuk ke dokter gigi bedah mulut aku tuh bukan dianjurkan ya, disuruh rongsen. Dan kalian harus tahu untuk mencabut gigi susu, sorry, gigi bungsu ya. Jadi untuk mencabut gigi bungsu itu tuh tidak bisa dilakukan di dokter gigi biasa. Jadi perlu dokter gigi bedah mulut dan itu harus di rumah sakit dan itu harus dioperasi kecil. Nah kayak gitu ya. Jadi harus dioperasi kecil. Jadi biayanya juga mahal. Nah di sini aku pakai asuransi. Nah, pakai asuransi ternyata prosesnya itu sama kayak BPJS. Jadi kita itu dijadwalkan untuk menuju si operasi itu dijadwalkan bulan berapa, tanggal berapa oleh si dokternya. Karena kita ngantri dengan pasien lain. Nah, yang jadi masalah itu di cuannya. Jadi untuk melakukan operasi kecil gigi bungsu itu membutuhkan uang. Waktu itu aku menanyakan 2.500.000 guys. Dan aku nggak ada uang 2.500.000 itu kalau misalkan aku pakai umum, aku nggak ada uang. Dengan kondisi gaji UMR, dengan si bintang yang nyusunya Masya Allah, dan aku tahan dulu nih, jangan pergi ke dokter bedah mulut secara umum, aku enggak, tapi aku gunakan pakai asuransiku. Nah kayak gitu, buat kalian yang punya BPJS bisa gunakan juga, cuman kalian harus sabar, prosesnya itu benar-benar harus sabar. Karena kenapa? Kita tuh dijadwalkan ya, nggak bisa yang ini kita udah ketemu langsung dicabut, itu nggak dijadwalkan sama si dokternya sesuai dengan jadwal yang dia punya. Jadi kita tuh ngantri dengan pasien-pasien lain. Nah kayak gitu ya. Jadi bisa kebayang ya, gigi itu belum selesai, sakitnya itu belum beres, tapi harus nunggu sampai berbulan-bulan sampai gigi itu harus dicabut. Nah, kayak gitu ya. Bisa bayangin nggak rasanya, Masya Allah. Kecuali buat kalian yang punya uang 2.500.000, kalian bisa pergi ke bedah mulut kalau misalkan memang gigi kalian harus dokter bedah mulut. Nah, cuman buat yang gigi biasa, kalian bisa cabut gigi di dokter biasa. Nah, kayak gitu ya. Jadi di video yang dulu juga aku kan sempat bilang ya, jadi solusinya ya kalian harus rajin sikat gigi. Terus kalau sakit jadi obatin, dibantu dengan sikat gigi, dan solusi yang keduanya ya dicabut kalau memang giginya sakit terus. Nah, kayak gitu ya. Ini adalah singkat ceritanya nih ya. Ini udah nih ya. Aku udah cerita nih kalau gigi aku tuh harusnya dicabut. Cuman untuk mencabutnya itu butuh waktu yang ditentukan. Jadi jadwalnya itu ditentukan. Jadi sebelum dicabut ini aku merasakan sakitnya yang sangat luar biasa dan masya Allah aku sampai nangis-nangis. Dan ini adalah obat-obat yang aku ceritain ke kalian ya. Jadi ini kalian harus harus perhatikan
per videonya biar kalian itu mengerti. Nah, kayak gitu. Nah, yang pertama-tama waktu aku udah cerita ya, gigi aku tuh aku nggak punya gigi bolong. Aku nggak pernah ngerasain sakit gigi dan aku tuh takabur banget dengan bangganya aku nggak pernah sakit gigi, aku nggak punya gigi bolong. Dan awal-awal puasa gigi aku tuh tiba-tiba rompal separuh dan itu sakitnya tuh sampai kemarin. Sampai kemarin ya. Jadi pertama-tama aku obatin pakai obat warung. Ya, yang pertama aku minum kayak Oskadon kayak Puyer 16. Nah, terus aku juga minum obat sakit gigi yang enggak BPOM, tahu kan yang kayak dibungkusin plastik itu kayak racikan. Aku juga nyobain itu obat, aku beli di warung tanpa BPOM. Saking aku nggak ngerti nih harus gimana biar sembuh. Nah, kayak gitu. Nah, kalian bisa coba nih ya, obat-obat warung ini kalian bisa coba. Siapa tahu dengan obat itu juga kalian udah sembuh. Nah, yang kedua, aku pergi ke dokter gigi. Nah, pergi ke dokter gigi, aku cuman dikasih dokter gigi ya. Jadi dia klinik gigi, bukan di puskesmas tapi klinik khusus gigi. Aku tuh cuman dikasih mefenamic acid. Nah, kayak gitu ya. Mefenamic acid dan ini tuh seperti ini. Cuman yang aku ingat bungkusnya bukan seperti ini. Udah hilang, maaf. Mefenamic acid. Nah, setelah 1 minggu gigiku juga belum sembuh-sembuh, aku ke dokter gigi lagi. Aku ke dokter gigi lagi dikasih obat yang sama, mefenamic acid. Gigiku juga belum sembuh lagi ternyata. Nah, terus kalian tahu di sini ini ada obat mereknya, ini udah yang terkenal banget, kalian itu pasti bakalan tahu. Aku minum obat, ini bener-bener obat sakit gigiku semua ya. Jadi aku mau kasih tahu aja ke kalian. Nah, ini cangkangnya doang. Ini ada Ponstan. Ponstan asamefenamat. Nah, kayak gitu ya. Ini aku udah habis berapa strip. Dan satu gini harganya 34.000. Dan ini tuh kalau misalkan kalian lagi sakitnya Masya Allah banget, diminum itu cepet langsung meredakan. Selesai. Sakit giginya tuh selesai, nggak sakit. Nah, cuman yang jadi masalah, ketika kalian ngunyah, gigi kalian itu sakit lagi. Jadi semua obat yang aku coba tuh seperti itu. Gigi itu tuh udah nggak sakit, udah enak. Cuman kan kita lapar ya kan, makan nih ya, makan sebelah sini. Yang sakit sebelah sini, makan sebelah sini. Setelah makan itu sakitnya Masya Allah banget, ya Allah, itu bener-bener aku nggak ngerti harus gimana lagi. Cuman aku tuh kayak ya udah beli lagi ini aku habis sekitar 3 dan diminumnya tuh pas lagi sakit aja karena aku nggak kuat dengan rasa sakit gigiku ini. Nah, terus singkat cerita aku pergi ke rumah sakit, datang ke dokter gigi umum. Nah, kalian tahu ke rumah sakit, ke dokter gigi umum, aku hanya diperiksa aja dan sama dia itu dikasih obat 3 macam. Nih, 3 macam ya aku kasih tahu. Obat 3 macamnya itu aku masih ingat karena ini sakit banget dan aku ingat banget obat-obatnya meskipun ini banyak banget. Nah, aku dikasih obat 3 macam. Nih ya. 3 macamnya, nih kan kalau di rumah sakit itu bungkusnya ada bintik-bintiknya ya. Nah, dikasih obat 3 macam. Yang satu mefenamic acid, yang kedua amoxicillin, yang ketiga nih Nutriflam. Nah, kayak gitu ya. Jadi kalau kalian nanya biaya ke rumah sakit itu berapa ke dokter gigi, aku kebenaran ini pakai pakai asuransi. Buat kalian yang punya BPJS, kalian bisa pakai BPJS itu. Kalian bisa ke dokter gigi, ke puskesmas, atau kalian ke dokter klinik gigi yang kartu kalian itu bisa dipakai. Kalian datang ke situ terus minta rujukan untuk ke dokter gigi di rumah sakit atau ke dokter gigi bedah mulut kalau emang gigi kalian itu memang perlu dicabut. Nah, kayak gitu ya. Nah, ini Nutriflam, ini kan di obat itu kayaknya nggak di cover ya. Jadi ini aku beli sendiri. Ini 6 biji untuk 3 hari ya. Sehari aku minum 2. Dan ini tuh harganya itu 85.000. Dan aku beli berapa strip, kalian bayangin ya. Itu hanya untuk 1 macam obatnya saja. Dan ternyata nggak sembuh guys, nggak sembuh. Terus dari dokter gigi bedah dari dokter gigi umum aku
dirujuk ke dokter gigi bedah mulut. Itu berbeda ya. Jadi kalau di rumah sakit itu dokter giginya itu bermacam-macam. Nah, jadi aku dari dokter gigi dari dokter gigi umum aku ke dokter gigi bedah mulut. Nah, sebelum aku ketemu dengan dokter si gigi bedah mulut ini, aku melakukan ronsen dulu ya. Jadi aku di ronsen, gigi aku di ronsen terus dibaca sama si dokter tadi. Nah, sama si dokter tadi, gigi aku tuh memang harus dicabut karena kalau nggak dicabut ini akan membahayakan ya, karena kondisinya itu di gigi sini dan itu tuh sakit banget dan kalian harus tahu ya di sini ini kasusnya beda ya. Jadi kalau gigi kalian itu sakitnya di bukan gigi bungsu, bukan yang paling ujung sini bukan mungkin kalian bisa nyambutnya di dokter gigi biasa dan harganya itu sekitaran 550. Nah, cuman ini tuh gigi bungsu paling ujung dan ini tuh harus dicabut dengan dokter gigi bedah mulut. Dan yang seperti tadi aku bilang biayanya itu 2.500.000-an. Aku udah menanyakan kalau misalkan sekitar 1 jutaan mungkin aku berani ya, mumpung mumpung posisinya aku lagi kayak gini pengennya cepet-cepet dicabut, cuman kondisinya itu aku nggak memungkinkan, keuangan aku tuh bener-bener nggak ada untuk 2.500.000 itu, jadi sakitnya itu aku tahan. Nggak enak banget kan jadi orang yang nggak punya duit. Nah, jadi di sini buat kalian nih ya, misal kalian punya uang, gigi bungsu kalian itu uh, sakit atau memang perlu dicabut, kalian bisa biaya sendiri pakai umum dan prosesnya itu lebih cepat. Cuman kalau misalkan pengalaman aku pakai asuransi pas ngedaftar jatuhnya umum, cuma ternyata ngantri juga. Jadi kita dijadwalkan untuk tanggal dan juga bulan sesuai dengan si jadwal dokter itu. Jadi dicabutnya tuh kita tuh ngantri dengan pasien lain. Nah, kayak gitu. Jadi paham ya? Nah, ini singkat cerita lagi. Nah, setelah aku ketemu dokter bedah mulut, dia ditanya sama dokter gigi bedah mulut. Kan baru 3 hari yang lalu tuh ya, aku ketemu dokter gigi umumnya. Dikasih obat apa, aku jelasin, aku dikasih Nutrifam, Amoxicillin, dan juga Mefenamid. Nah, terus sama dia ditambahin lagi. Mefenamidnya itu ditambahin lagi, dikasih obat satu macam lagi sama si dokter gigi bedah mulutnya. Dan setelah selesai pulang dan ternyata itu semuanya tuh nggak bikin aku sembuh, semuanya itu bener obat-obat yang dari dokter yang bagus ya, itu tuh nggak sembuh. Obat yang mahal pun nggak sembuh, semuanya itu nggak bikin aku sembuh. Dan singkat cerita, ternyata gigi aku itu sembuh dengan obat yang aku beli cuman harganya 15.000 3 macam dan aku belinya tuh di apotik, ngerti nggak sih? Dan aku nggak ngerti ya ini tuh memang udah waktunya sembuh atau gimana, aku nggak ngerti. Yang jelas terakhir aku minum ini obat 3 macam itu aku beli 15.000 dan itu tuh bener-bener menyembuhkan. Nah, di sini aku kasih tahu ke kalian obat yang aku minum. Nah, nih sama sebenarnya sama yang kayak di rumah sakit yang dikasih obatnya, cuman bedanya di satu obat. Nah, jadi aku beli obat di mana, di apotik 3 macam dikasihnya. Yang pertama ada sama nih, Mefenamid acid nih, terus yang kedua Amoxicillin, terus yang ketiga ini nih Molacot. Nah, ini perbedaannya tuh di ini ya. Jadi dari semua obat yang aku coba, waktu aku pergi ke apotek dikasihnya tuh 3 macam ini. Yang belum pernah aku minum yang Molacot ini. Nah, jadi di sini buat kalian dari semua yang aku jelasin ini, nanti di deskripsi aku bakalan tulis, siapa tahu dari semua obat yang aku ceritain itu ada yang cocok di kalian. Nah, jujur aja aku terakhir minum obat yang bikin ini udah 1 minggu gigiku nggak sakit lagi, makanya aku berani bikin video. Dan ini tuh obatnya tuh 3 macam ini. Nah, kayak gitu. Dan kalian tahu nggak sih aku tuh di titik yang udah ketakutan minum obat pereda nyeri terus. Minum obat pereda nyeri terus kan berbahaya ya, tidak boleh. Kalian tahu nggak sih tidak boleh. Jadi kalau misalkan gigi kalian memang perlu dicabut, ya cabut aja daripada kalian terus merasakan sakit. Nah, karena kalau minum obat pereda nyeri itu kan nggak boleh ya, setelah terus-terusan itu nggak boleh. Dan aku tuh di titik yang kayak, aduh gimana nih badan aku, gimana nih minum obat pereda nyeri terus. Dan aku beli obat semprot ini. Bayangin, karena ini aku belinya online, di sini mungkin bukan nggak ada, yang nggak ada, aku beli secara online, harganya 66.000, aku beli langsung 3, karena berharap banget ini ngebantu aku waktu, apa sih namanya,
menunggu jadwal operasi gigi aku. Dan ternyata ini tuh nggak bermanfaat guys, ini nggak bermanfaat. Aku udah beli 3 box, dalamnya itu seperti ini. uh, Seperti ini. Nah, dalamnya itu seperti ini. Ini kalau kalian sakit disemprotin, dan ini Masya Allah perihnya Masya Allah. Dan waktu disemprot itu bukannya ini ya. Jadi aku tuh nggak bisa nahan rasa perihnya ini loh. Ini obat sakit gigi, apa sih namanya, best care disemprot. Ini tuh herbal. Ini jatuhnya herbal ya. Perihnya tuh Masya Allah, dan aku nggak kuat, dan aku harus minum obat pereda nyeri. Kalau misalkan habis semprot ini, aku juga harus minum obat pereda nyeri. Dan ini menurut aku nggak recommended banget buat kalian. Cuman ini rasanya tuh mirip-mirip kayak abotil, sama kayak minyak cengkeh. Cuman menurut aku lebih bagus minyak cengkeh, karena kalau minyak cengkeh itu dari perih, terus dia mereda-mereda, terus kayak ada sensasi angetnya. Nah kayak gitu, sensasi anget. Nih ya, kalian juga harus tahu ya, aku ini minyak cengkeh. Ini kalau di apotek harganya 15.000, aku udah habis berapa botol. Bener-bener hanya meredakan nyeri sebentar, habis itu sakit lagi. Cuman lumayan ya. Daripada kalian minum obat terus, kalian bisa beli minyak cengkeh ini. Nah, terus kalian tahu nggak sih, aku juga minum vitamin, aku juga minum vitamin khusus orang buat sakit gigi itu apa ya? Nah, di sini aku kasih tahu buat kalian yang sering sakit gigi, kalian bisa coba vitamin D3. Ini harganya murah, sehari dikonsumsinya tuh 1 kali, dan ini tuh nggak boleh dikonsumsi kayak yang seterus-terusan, nggak boleh. Jadi cukup 1 bulan 2 bulan saja. Karena kenapa? Di sini tuh tertulis jika sudah memakai selama 6 bulan, apa sih, periksa vitamin D darah. Nah, jadi vitamin D darah sorry ya, belibet ya. Tulisannya kecil, mataku nggak bisa lihat. Jadi di sini periksa kadar vitamin D darah sesudah menggunakan 6 bulan atau lebih. Nah, jadi ini tuh nggak boleh dipakai kayak yang setiap hari, itu nggak boleh. Jadi dipakainya sebulan, 2 bulan, 3 bulan masih oke. Karena kalau misalkan kalian lebih dari 6 bulan, dianjurkan untuk cek darah. Nah, kayak gitu. Nah, terus ini vitamin D3-nya juga, ini yang berbentuk kunyah, kalau ini tablet. Jadi di sini kalau kalian bertanya-tanya vitamin yang cocok untuk orang yang sering sakit gigi apa, jawabannya vitamin D3. Nah, kayak gitu ya. Jadi aku juga udah ngonsumsi obat nih kayak gini nih. Ini aku juga Delcovenat sodium. Nah, kayak gitu ya. Ini aku juga udah konsumsi ini. Ini tuh sama kayak Nutriflam. Jadi berguna untuk orang yang habis luka operasi. Nah, mungkin luka yang di dalam sini itu bakalan menutup kalau kalian kasih obat ini. Ternyata nggak ngefek ternyata di aku ya, nggak tahu di kalian. Nah, mungkin di next video aku bakalan jelasin satu-satu obat yang aku minum. Jadi bukannya aku pelit informasi, aku bikinnya dipotong-potong menjadi berbagai video, bermacam-macam video, enggak ya. Cuman aku bingung ngejelasinnya saking banyaknya. Jadi mudah-mudahan di video kali ini kalian paham, mudah-mudahan ada manfaatnya dari semua obat yang aku jelasin. Mudah-mudahan ada yang cocok di kalian. Kalian bisa coba, nanti di deskripsi aku bakalan tulis, dan setelah video ini aku posting ya kan, aku upload. Next, aku bakal bikin video satu-satu obat sakit gigi, biar kalian itu nggak pusing ya. Buat yang butuh informasi itu nggak pusing. Jadi aku ke dokter ini nih, dikasih obat ini aja, udah nih stop, diposting. Besoknya aku bikin lagi. Nah, kayak gitu. Mudah-mudahan ada yang cocok di kalian. Nah, kayak gitu. Terima kasih banyak udah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terima kasih.